belakang penuh, yang depan kok masih banyak yang kosong. Ini ceritanya ya nopo nih? Napa? Kuatir ditakoni. Monggo diisi yang depan ya. Yang belakang ketinggalan mboten? Apa-apa ketinggalan. Oh ini ada. Coba jangan konekan aja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus KKM Kecamatan Tembelang, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah dan juga Bapak Ibu guru sertifikasi yang keren luar biasa ya. Karena kenapa saya katakan keren? Karena setiap semester pasti menyisihkan dananya untuk melakukan pengembangan diri ya. Keren dan luar biasa, tapi untuk sayangi. Napa sayangi? Nama saya kira-kira gopeng mulai Pak. Terus suarane bedek ya. Bedek tuh nek wis kudu gopeng mulai ya. Kadang-kadang wis nggawa berkata misane wejo. Terus gopeng mulai boleh sing diundang niki lho, boleh gak enak kate nonton nangis iki lho. Sing diceramahi gopeng mulai. Nah, ini nanti ya ngono ku yo ngadak nang maneh, yo diundang maneh, yo teko maneh. Yo no ngene iki ya. Nah, itu yang ingin saya sepakati dengan semua ya. Hari ini pancet gopo mulai tamboten. Pancet. Wes leren. Iki segarai. Mosok ten putih nih kok. Tendek, aku bisa dereng ini gitu. Hah? Ya, dan mati ku ya ngono, ku mulai. Mari ngono padahal mulainya ya wis awan. Terus kepindah maneh pundi niku. Nggih, ten Pak Muhaji. Gopo mulai kabeh Pak Muhaji. Enake wong-wong iki diajak metu enake. Diajak nang terawas nang pacet lho nek gak iso mulai. Setuju ta mboten? Nginep sing gak iso mulai, nanti gelek gak gelek kudu ngrungokno aku. Nah, setahun pisan kudune ngono nek ngene iki Mbak. Masyaallah mulaine jam 10. Mari ngono jam 12 kurang seperempat wis krungu suarane azan. Kuwi gopo. Terus oleh opo? Terus nek rada diajak ngomong rada serius iki ngantuk. Mulai strukture ku galeno es breaking, akhirnya sudah mana waktu ini kanggo es breaking lo. Terus oleh opong ini terusan. Nah, ini bawa nyantol, timbangannya tidak setengah sekali, oke ya. Ini kok macet nih, Bapak Ibu, tentang kurikulum merdeka. Hari ini kita akan diskusi tentang kurikulum merdeka. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang madrasahnya sudah menerapkan IKM kelas 1 dan kelas 4 angkat tangan. Yang sudah IKM sama wonten? Kuatir ditakoni. Oh, kuatir ditakoni iki temenan iki. Padahal tak jelek kita, oh ini kan sampai muncul ya. Panas sampun. Nah, sampun ya. Lainnya, wonten sing sampun? Madinatul Ulum, angkat tangan. Nah, terus itu nih. Boten dereng, alhamdulillah. Dipuji di kena go ya. Sekarang yang sudah ini 2 orang nih tentang kurikulum merdeka. Coba diceritakan tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka di madrasahnya. Yang sudah dilakukan saja, gak usah wedi cerita. Panas dulu apa Bu? Oh belum, panas
Mas dulu mau cerita? Ya, tidak mau menceritakan apa yang sudah dilakukan dan dialami di madrasahnya. Coba diceritakan apa kira-kira yang berbeda dengan sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk kurikulum Merdeka kita sangat senang sekali, Bu, karena merdeka. Alhamdulillah. Jadi untuk capaian sekarang kan CP, nah itu nanti kita itu bisa mengembangkan dengan seluas-luasnya. Contohnya semuanya pelajaran Quran hadis, kelas 1 siswa harus mampu menghafal surat Al-Ikhlas. Nah itu nanti kita itu bisa mengembangkan sebanyak-banyaknya. Dan bukunya juga kita akan bebas. Pokoknya siswa itu hafal surat Al-Ikhlas. Semuanya dalam satu semester ini sudah hafal surat Al-Ikhlas, maka kita juga bisa menambah surat Anas Fauzi, Anas itu yang pertama. Yang kedua, guru itu dituntut untuk kreatif karena ada pembelajaran diferensiasi ya. Jadi guru itu harus mampu mengajar 3 metode, karena anak-anak ini kan kemampuannya ada yang visual dengan melihat, atau auditorial dengan mendengar, atau kinestetik dengan praktek. Nah, guru ini dituntut untuk bisa 3 metode itu. Nah, itu kan untuk kemajuan guru untuk bisa belajar beberapa metode. Dan yang ketiga ini, apalagi untuk Bapak Kepala Kemenak ini kan visinya itu kan madrasah rasa pesantren. Nah itu kesempatan kita untuk mengembangkan. Katanya Bapak Kemenak itu walaupun semuanya fikih ya, fikih itu kita menggunakan buku atau kitab kuning nggak apa-apa, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, terserah. Karena kita bebas untuk mengembangkan materi-materi pelajaran. Nggak hanya harus buku yang LKS, biasanya dengar LKS gitu ya. Gitu. Yang penting siswa itu CP-nya tercapai. Untuk bukunya atau dengan buat modul sendiri itu terserah. Mungkin itu. Saya nanti khawatir kalau banyak didengar waktunya sedikit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu 2 kali untuk Pak Anas ya. Oke ya, Bapak Ibu, tepat sekali apa yang disampaikan beliau. Kalau dulu belum ada istilah CP ya, sekarang CP capaian pembelajaran kan. Kita leluasa untuk mengembangkan CP itu menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian leluasa untuk menggunakan sumber belajar apapun. Mau pakai kitab, mau pakai buku siapa boleh, silakan aja ya. Kemudian itu tadi Bapak Ibu, nah tidak terikat karena CP itu nanti untuk 2 tahun. CP untuk fase A, B, C, untuk M itu untuk 2 tahun masing-masing ya. Jadi CP fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Jadi agak leluasa Bapak Ibu untuk mengajarkannya, di mana penggalanya terserah Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Pak Anas. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak? Oke ya, baik. Nah, kita akan ke sini Bapak Ibu, ini nanti kita akan diskusi tentang ini. Bagaimana IKN di madrasah, kemudian memahami P5 dan P2RA. Tidak lupa nanti kita juga selipkan memahami TPATP dan memahami modul ajar. Jadi agak panjang materinya. Kita kira dengan sanggup nggak ini untuk semuanya ini? Siap ya? Ya, oke ya. Siap itu Pak Anas cok. Lihat nih, apa jaring kan Bu, abot. Ya, ini nanti, jadi mohon nanti Bapak Ibu ikuti pelatihan ini sampai selesai. Setuju nggak? Setuju ya? Jangan sampai gurung mari terus wis klimpris sampai ngobek berkate metu yo. Nek jenengan ngajar terus muridnya metu sak durunge istirahat ngoten piye perasaane? More-more kan mboten? Iya, ya begitulah ya. Sama. Ya, jadi kita sampai selesai Bapak Ibu, silent HP supaya ada fokus HP
supaya fokus diskusi dan fokus ke depan. Setuju tak boten? Setuju nggih? Kita tidak fokus ke HP. No medsos, setuju tak boten? Katakan yes kalau setuju. Yes ya. Yes itu sambil teriak yes ya. Oke, saya ulangi. Apakah bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai? Oh, saya tidak ya Allah. Kudu pore ayah aku ini. Setuju? Nggih, lu gak sing ngomong kata lho, Pak. Setuju tak boten? Yes, ya katakan yes. Setuju tak boten? Bapak sih gak ikhlas, bapak gak ngurus. Silent HP, setuju tak boten? Yes, katakan yes jika setuju. Setuju? No medsos, setuju tak boten? Katakan yes, semangat. Oke ya. Aktif, setuju tak boten? Aktif. Nek ditakoni, nek dijak diskusi mau untuk mengimbangi ya. Katakan yes or no? Yes, oke ya. Harus mendapatkan pemahaman baru tentang IKM. Yes or no? Dapat pemahaman baru, yes or no? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya ya. Nah, kita Bapak Ibu akan belajar lebih lanjut tentang ini, merdeka belajar. Karena selama ini kita sering mendengar kata merdeka. Kayak sate. Kayak sate ya, ambune. Ya. Paling ini dikumpuli kecap sing lewitek-litek ya. Tentang merdeka belajar Bapak Ibu sudah sering mendengar ya tentang ini. Apa pendapat Bapak Ibu tentang merdeka belajar? Nek krungu merdeka belajar itu yang ada di benak Bapak Ibu apa? Bebas, kata Pak Anasati juga gitu ya. Bebas, kita leluasa. Terus apalagi yang ada di benak Bapak Ibu? Merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau golongan. Adil untuk semua, makmur untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka bebas tanpa RBB, merdeka bukanlah bebas tanpa silabus, tetapi merdeka, merdeka berkarya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang dimaksud merdeka itu apa sih Bapak Ibu ya? Merdeka itu belajar yang diatur sendiri. Jadi kita berhak untuk mengatur bagaimana kita belajar dengan peserta didik kita, bagaimana peserta didik kita belajar. Nah itu adalah merdeka. Jadi merdeka bukan berarti bebas tidak menggunakan modul ajar, bebas tidak menggunakan RPP, tidak, atau bebas mengajar sesuai dengan sekena-kenanya, seenaknya kita, tidak. Tapi di situ kita boleh Bapak Ibu mengatur sendiri cara belajar kita, cara belajar peserta didik kita, cara mengajar kita dan cara belajar peserta didik. Jadi peserta didik itu yang menentukan tujuan belajarannya. Makanya tadi ada istilah pembelajaran diferensiasi nanti di kurikulum merdeka. Karena di diferensiasi itu kan artinya berbeda-beda Bapak Ibu ya, yang berbeda. Nah di diferensiasi itu nanti siswa akan bisa belajar sesuai dengan bakat, minat dan gaya belajarnya. Nah di sini ya. Kalau dari sudut pandang guru, merdeka itu melibatkan siswa. Siswa mulai dilibatkan. Apa yang dilibatkan? Ya dilibatkan dalam apa? Mulai dari perencanaan pembelajaran itu siswa sudah dilibatkan. Bagaimana kemampuan awal siswa itu harus diketahui guru. Siswa aku kira siswa maca Quran ta durung, itu guru harus tahu di kemampuan awal ya sebelum mengajar. Itu akan dibawa di perencanaan pembelajaran di modul ajarnya. Jadi terus nanti apa yang kita dapat itu nanti kita bisa gunakan untuk menentukan ya bagaimana cara kita mengajarnya, bagaimana bahan ajar yang kita buat, kita ambil dari mana saja, terus nanti itu bagaimana penilaiannya. Nah termasuk penilaian juga bisa melibatkan siswa.
Siswa menilai dirinya sendiri, siswa menilai temannya, kemudian siswa merefleksi pembelajaran. Nah, ini adalah melibatkan siswa di dalam proses belajar, siswa juga terlibat. Nah, ini sesuai dengan falsafah Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Nah, yang mana ini? Kekuatan kodrati yang ada pada anak-anak itu tidak lain adalah segala kekuatan dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu yang ada karena kekuasaan kodrat. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara-cara berpikir anak. Jangan selalu dipelopori, disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tapi biasakan anak untuk mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Jadi ini Bapak Ibu, nanti di kurikulum merdeka ini nanti diharapkan seperti itu. Siswa itu diberi kebebasan untuk mencari pengetahuan dengan caranya, dengan menggunakan pikirannya sendiri, bukan selalu diajari oleh guru. Jadi siswa harus aktif di dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu ya. Nah, apa perbedaan merdeka belajar dengan sebelumnya? Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Jadi di Merdeka belajar itu bukan untuk ujian. Kalau sebelumnya itu belajar itu kan untuk ujian. Ya kan ketika mau ulangan memberi kisi-kisi anak, itu disuruh anak untuk membaca. Yang dikeluarkan juga soal dari situ. Nah, terus apa gunanya ngulang selama 1 semester sampai muru-muru? Sering kan kita lihat seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang mau ulangan itu diberi kisi-kisi atau diberi rangkuman yang itu persis plek dengan apa yang mau dikerjakan. Seakan-akan belajar itu hanya untuk ujian saja, untuk menghafal rumus-rumus, menghafal hafalan, untuk jadi pertanyaan hafalan itu selalu diulang-ulang. Nah, tapi di kurikulum merdeka itu belajar itu untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Apa tujuannya? Nah, ini yang harus dicapai. Terus yang kedua, belajar bukan dikendalikan pengajar. Nah, selama ini kan guru sebagai pusat kekuasaan di kelas. Nanti di Merdeka Belajar Bapak Ibu, guru bukan sebagai penguasa di kelas. Jangan sebagai monopoli ya, monopoli di kelas. Tapi yang dilakukan guru itu adalah melibatkan siswa di dalam kelas itu. Jadi memperhatikan apa kebutuhan siswa, dilibatkan sejak dari pengelolaan kelas itu sudah dilibatkan, ya. Kemudian dalam pembelajaran dilibatkan, penilaian dilibatkan, tuh. Bahkan bisa jadi kita menyepakati beberapa hal siswa dengan siswa itu anak dilibatkan. Jadi misalkan anak-anak di kelas ini kita harus punya kesepakatan kelas. Nah, kamu punya usul apa untuk kesepakatan kelas ya? Untuk ketertiban, kelancaran, dan kebaikan di kelas kita, maka ada beberapa hal yang bisa kita sepakati. Ada usulan dari kalian apa yang harus kita sepakati. Nah, itu dilibatkan siswa memberikan usulan atau merumuskan kesepakatan-kesepakatan di dalam kelas. Nah, ini sudah mulai dilibatkan ya. Belajar bukan dengan cara yang seragam. Jadi tidak harus semua siswa dalam satu kelas diberi materi yang sama, tugas yang sama, cara yang sama. Tugasnya apa? Membuat puisi. Ono arek sing gak iso belas ngarang. Akhirnya merasa tertekan, ya nggak Bapak Ibu? Tugasnya itu apa? Ini membuat cerpen. Semua membuat cerpen. Akhirnya ada anak yang nggak bisa berimajinasi sama sekali, kayak bisa nulis cerpen. Ya opo iki carane? Kok terus mulai ibu sing dikongkon garap. Nah itu jadi belajar tidak harus dengan cara yang sama, tapi bisa dengan cara yang berbeda. Minatnya apa? Pak Anas minatnya kok buat vlog, ya. Maka dia bisa belajar dengan cara produknya, ya. Produk yang belajaran bisa dengan vlog. Materinya tetap sama, tapi produknya berbeda. Materinya kan Quran, surat Al-Falaq, ayat, ya itu Quran surat Al-Falaq. Berapa ayat Bapak Ibu Al-Falaq itu? 5 ya. Ayat 1 sampai 5. Nah itu kalau anak lain mungkin langsung, berhubung Pak Anas ini suka nge-vlog, maka dia pakai membuat vlog, ya.
Jadi pakai carcis dulu baru dia. Nah, ada juga anak yang suka kaligrafi, ya nulis kaligrafi. Jadi dia limpahkan, luapkan minatnya itu di situ nulis kaligrafi. Ada juga yang suka ceramah, jadi dia menjelaskan tentang Quran surat Al-Falaq, membaca sambil menjelaskan kandungannya pakai ceramah. Nah, ini adalah belajar cara yang berbeda. Ada anak yang belajar tadi kata Pak Anas ya, ada anak visual yang belajar pakai mata. Maka ketika diajar materi ini dia akan lebih gampang belajar jika ayatnya itu ditayangkan ya ditayangkan. Nah, ada juga yang auditorial pakai telinga, lebih cepat belajar kalau pakai telinga. Dia lebih cepat kalau mendengar orang membaca ayat Al-Quran baru dia bisa menghafal. Nah, bisa kita hadirkan dengan cara yang berbeda. Nah, ini pembelajaran di kurikulum Merdeka nanti. Ribet enggak Bu? Enggak sebenarnya, karena ada pilihan. Kita bisa memberikan siswa beberapa pilihan. Nah, pilihan kamu mau yang mana? Yang lebih boleh mutar suara, boleh membuka buku teks untuk membaca, atau boleh saling berkoreksi dengan teman sejawatnya temannya. Nah, itu. Kemudian belajar bukan hanya menghafal rumus. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Selama ini kita mindsetnya anak-anak itu juga tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh guru. Jadi seakan-akan belajar itu harus hafal ini. Akhirnya itu diulang lagi dalam pertanyaan. Di soal Bapak Ibu pasti mengulang apa yang sudah ada di buku atau di rangkuman yang diberikan kepada siswa. Tak lihat soal-soalnya anak saya itu ya pelek nih rangkuman itu. Ya. Jadi seakan-akan belajar itu untuk menghafal. Padahal hafalan itu adalah kemampuan berpikir yang paling rendah. Masih ingat ya Bapak Ibu taksonomi Bloom yang direvisi oleh taksonomi Anderson ya. Ada C berapa? Sampai berapa? C1, kemudian C2, C3, C4, C5, C6. Ingat tak boten? C1 itu apa? Yang revisi Anderson. C1 itu mengingat kembali. Mengingat kembali cuma memanggil ingatan. Tadi sudah dijelaskan oleh guru bahwa rukun iman itu ada 6. Kemudian di pertanyaan di soal ulangan harian Bapak Ibu tanya rukun iman berjumlah titik-titik. Ini namanya C berapa? C1. Jumlahnya ada berapa rukun iman? 6. Anak tinggal mengingat kembali, memanggil kembali ingatannya tadi sudah dijelaskan oleh guru. Nah, atau sudah membaca di pojokannya BKS tadi. Jadi anak tinggal mengingat lagi. Nah, kamu meskipun Bapak Ibu, meskipun C1 ini kan ada yang sulit. Contohnya apa? Menghafal arti ayat. Sulit tak boten? Menghafal Al-Quran sulit? Ya sulit, tapi ini masih C1. Menghafal surat Al-Fatihah, menghafal terjemah surat Al-Fatihah. Nah, ini sulit, tapi masih C1, masih menghafal. Nah, nanti di kurikulum Merdeka kita lebih banyak mengantarkan siswa untuk menalar dan menyelesaikan masalah. Jadi di pembelajaran kita diajak untuk menalar. Nah, coba kamu cari apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Fatihah ini. Poin-poinnya apa saja dari arti itu. Nah, anak akan berpikir. Dari mana berpikirnya? Pertama dari membaca dulu, membaca ayat, membaca arti, lalu dia akan memahami arti. Nah, ini namanya lalu dia akan menyimpulkan beberapa dari yang difahami. Ini namanya sudah mulai meningkat. Tidak hanya membaca mengingat, tidak hanya memahami, tapi sudah mulai menyimpulkan dari apa yang difahami ya. Terus kalau diterapkan dalam kehidupan kita, ya, itu bagaimana contohnya, sikapnya bagaimana. Nah, ini sudah mulai menghubungkan dengan dunia nyata. Nah, seperti itu ya. Jadi anak tidak hanya diajak menghafal rumus, menghafal ayat, tapi juga untuk menalar dan menyelesaikan masalah. Nah, kemudian berikutnya belajar bukan untuk dinilai pengajar. Jadi penilaian pengajar itu hanya untuk pengukuran, untuk ini aja.
formatifnya sama sumatifnya Bapak Ibu ya. Karena penilaian yang sumatif itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Tapi yang lebih banyak nanti itu adalah penilaian formatif. Formatif itu dalam proses pembelajaran yang lebih banyak. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang penilaian lebih banyak yang sumatif. Ulangan, kemudian UTS, kemudian PAS atau PAT. Nanti yang diperbanyak itu adalah formatif dalam proses pembelajaran. Tengah-tengah proses belajar kemudian siswa diskusi, Bapak Ibu keliling. Nah, itu sambil menilai, mengobservasi, mengamati sikap siswa, ini formatif. Lalu kemudian siswa membaca. Ketika mau belajar tentang Quran Surah Al-Fatihah, siswa yang sudah bisa membaca disuruh membaca dulu, yang lain menirukan. Lalu guru di situ melakukan pengambilan penilaian. Lalu siswa kemudian menghafal. Nah, siswa mempraktekkan. Nah, ketika kemudian siswa presentasi, ini merupakan penilaian formatif. Jadi tidak selalu harus dengan penilaian ya ujian, tes tulis, tapi juga berbagai macam teknik ini. Jadi belajar itu bukan untuk dinilai pengajar. Dalam proses pembelajaran itulah proses anak belajar itu. Lalu belajar itu sebenarnya bagaimana membangun kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan dalam pembelajaran ya. Sehingga siswa mau berupaya untuk mencapainya. Nah, gimana caranya? Makanya ada formatif itu supaya apa? Siswa itu bisa melihat sampai gimana kemampuannya. Anak-anak, coba Ibu tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana penilaian, bagaimana konsep Merdeka Belajar itu. Coba Ibu mau bertanya, kemudian gurunya bertanya kepada siswanya, siswanya menjawab. Nah, ini adalah termasuk bagian dari penilaian formatif. Sekarang siswa ketika menjawab itu, guru memberikan komentar. Nah, bagus, tapi saya belum sempurna ya. Ada yang mau melengkapi? Di sini siswa akan tahu kelemahannya. Oh, ternyata saya masih belum paham ya. Apa ya kira-kira kelengkapannya? Lalu dijawab temannya. Akhirnya siswa punya kesadaran ya di sini untuk menambah kemampuannya, wawasannya. Kemudian belajar bukan dinilai besarnya angka, tapi karya yang bermakna. Jadi bukan besar-besaran nilai karena hafalan nilainya 100, tapi karena apa karyanya. Jadi nanti di penilaian formatif itu berbasis authentic assessment ya. Di situ ada karya-karya siswa, ada pembelajaran dengan produk, dengan project, dengan portofolio. Nah, itu merupakan karya siswa. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar tentang puisi, lalu siswa itu membuat puisi. Nah, ini adalah portofolio yang dinilai dalam penilaian formatif berbasis tadi produk atau karyanya ya. Tidak hanya ditanya puisi itu apa, bagaimana ciri-ciri puisi, nah, tidak hanya itu, tapi anak sudah punya produk. Dan ini diantara konsep Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Jadi di Merdeka Belajar, guru itu selalu berefleksi, mari ngulang lalu merefleksi pembelajarannya. Mang neng kelasku lapo yo, gitu ya. Mang neng kelasku lapo, arek-arek piye? Oh, sebagian besar siswaku ngantuk. Terus guru, berarti penyebabnya kira-kira apa? Kok banyak siswa yang mengantuk di pembelajaran saya? Nah, kipasnya kebanteran sampai uwisis ya. Mungkin ya, atau bosen guru ini ngomong suaranya gak krungu, terus di depan tok tidak keliling. Nah, itu guru harus merefleksi dirinya. Oke. Juga bisa menanyakan ke siswa kalau refleksi itu. Jadi tanya ke anak-anak gimana pembelajaran hari ini? Menurut kamu apa kendala-kendala, kesulitan dalam belajar hari ini apa? Ada masukan nggak untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, siswa kan akan beri masukan, Bu, kalau nerangkan kurang keras suaranya. Nah, ini nggak zamannya guru marah loh ya, nggak boleh marah. Oh, jadi kon ngantuk paling dok. Nggak boleh seperti itu, tapi harus dijadikan bahan evaluasi guru. Lah, suaranya Bu Mami kurang banter ya. Ya wis nanti
pas pertemuan berikutnya akan lebih keras lagi. Bu, jenengan di depan tok, yang belakang loh, nggak pernah disambangi. Nah ini refleksinya guru. Kalau gitu, ya baik, terima kasih anak-anak. Berarti anak memang harusnya belajar mengajar itu keliling kemana-mana, ke pojok-pojok sana. Ya pokoknya nggak ngelompat tembok. Jadi itu di kurikulum Merdeka, guru Merdeka belajar itu yang senantiasa berefleksi, menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan dalam upaya mencapai tujuan. Selalu dievaluasi, apa kekurangannya, apa kelebihannya, selanjutnya bagaimana, sehingga pembelajaran itu akan selalu meningkat. Nah selama ini kita kan jarang ya Bapak Ibu, jarang seperti itu, ngajar apa adanya, seperti pesta ulang, seperti wis ulangan, seperti wis tak biji, mari ngono terus berlanjut pada bab berikutnya. Ya kan Bapak Ibu ya. Nanti tidak boleh seperti itu, tapi harus sudah mulai ini. Nah, komitmen pada tujuan ini juga harus. Tujuan pembelajarannya apa, kita komitmen. Kadang-kadang yang sering terjadi itu Bapak Ibu, ketika mengajar kita sudah punya RPP, sudah, bahkan RPP ini itu sampai ke wandel ini. Ya banyak. Terus nek ulang itu mengacu pada tujuan pembelajaran atau KD-KD-nya kan boten kadang-kadang. Nek ngulang orang tahu buka RPP, sudah berpisah dengan RPP. RPP-nya dibiarkan bertapa di almari. Nanti kalau sudah waktunya akan keluar RPP itu ya. Kita boten. Nah, kita harus komitmen pada tujuan Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui tujuan itu dari mana ya, di itu perangkat ajar kita. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu apa? Model pembelajarannya apa? Medianya apa? Nah, itu harus kita selalu kita lihat, kita analisis, kita evaluasi. Jadi jangan jadikan RPP modul ajar itu sebagai sebuah dokumen sakti ya, yang hanya keluar saat kondisi darurat, saat dibutuhkan. Mari dulu pas ngulang ya wis kembali ke semula. Tidak boleh seperti itu, harus ada perubahan. Jadi RPP itu bukan dokumen mati, tapi dokumen hidup. Jangan jadikan RPP sebagai arsip ya, tapi sebagai langkah pedoman mengajar. Ya itu yang harus kita lakukan. Modul ajar selalu kita lihat besok mengajar apa, medianya apa yang harus saya siapkan. Media kan tidak harus mahal, tidak harus beli, bisa preteli tanduran, bisa luru-luru nang kebon media itu, alat peraga. Nah ini yang saya bawa besok apa? Bisa kertas-kertas kalender diguntingi, diwarnai dan sebagainya. Ini kreatif guru itu. Jadi itu kita ke kelas kalau bisa membawa surprise terus pada anak-anak. Halo anak-anak, tara, coba tebak, ibu membawa apa hari ini? Kasane sing digawa apa? Jambu dikerokoti codong. Nggak apa-apa kalau itu untuk belajar, nggak apa-apa ya. Yang tidak usah beli, tidak harus beli semua ya. Nah kalau nggak ada di sekitar kita, ya ngeprint nggak apa-apa, cari di internet, di print, diberikan kepada siswa. Jadi itu intinya apa? Pembelajaran itu harus mengacu pada perencanaan yang sudah kita buat. Yang bagus itu kita pakai. Besok mau ngajar apa, dibuka dulu. Yang dipersiapkan apa, dibuka. Penilaiannya apa, perlu nggak saya ngeprint LKPD? Harus pakai LKPD enggak? Misalkan, oh kalau doi gak ngeprint di fotokopi, nah ngono meneh piye? Oh berarti tak print siji ae dicatat di papan dan dicatat siswa. Enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Jadi guru tidak dengan cara untuk kreatif. Nah ini yang saya harapkan. Jadi ada perubahan ya Bapak Ibu di pembelajaran kita. Nah di pembelajaran Merdeka itu ada 5M ini. Memanusiakan hubungan. Jadi siswa itu dihargai, diperhatikan bakat minatnya, kemauannya apa, keinginannya, dia lebih cenderung kemana, kemampuan awalnya apa. Nah itu kemudian
dikomunikasikan dengan anak-anak semua yang kita lakukan di kelas itu. Lalu memahami konsep, tetap ada memahami konsep, membangun keberlanjutan. Ini nanti materi kita manfaatnya apa untuk kehidupan. Kita harus berikan wawasan itu kepada siswa. Dihubungkan materi sekarang dengan materi sebelum-sebelumnya itu dihubungkan. Kemudian memilih tantangan, berikan pembelajaran itu yang menantang pada siswa. Anak-anak, ibu membawa sesuatu hari ini. Coba tebak apa yang ibu bawa. Apa ya? Itu kan tantangan ya untuk menebak. Anak-anak, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang ini. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang berhubungan dengan itu. Kira-kira apa ya? Coba tebak. Tebakan ini akan membuat siswa itu berpikir. Nah, kemudian anak-anak, hari ini kita akan menghitung, ya, belajar untuk berhitung. Ya, siapa yang nanti bisa mengajari temannya untuk berhitung, ya. Mengajari teman, nah ini kan sebuah tantangan. Dia tidak hanya belajar untuk sendiri-sendiri, tapi juga mengajari temannya. Kemudian memberdayakan konteks. Konteks itu sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi itu yang kita berdayakan. Setiap pembelajaran hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikehendaki dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini kita sudah, ini ya Bapak Ibu, terkait dengan ini sudah kita pelajari perbedaannya tentang konsep Merdeka mengajar dan Merdeka belajar sudah kita pahami. Nah, sekarang kita akan ke sini tentang tujuan pendidikan nasional. Kenapa kita harus tengok tujuan pendidikan nasional? Ya, bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka itu sebenarnya, ya, muaranya itu adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dari tujuan pendidikan nasional itu lalu dipilihlah yang namanya, dirumuskanlah profil pelajar Pancasila. Pernah dengar ini ya Bapak Ibu ya? Saya kira ini bukan hal yang asing ya. Profil pelajar Pancasila, masih ingat nggak? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Apa? Masih ingat? Yang sudah kurikulum Merdeka? Ingat nggak? Oh, lali. Tahu melok tapi lali. Profil pelajar Pancasila itu ada tuh 7. Ada 10. Ada 5. Salah kabeh. Gak 7, gak 10, gak 5. Ada 4. Salah. Ada 6 Bapak Ibu ya. Enggak, ya, memang enggak untuk dihafal, tapi Bapak Ibu harus paham. Ya, jadi di kurikulum ada istilah profil pelajar Pancasila, yang itu merupakan rumusan-rumusan nilai atau profil pelajar yang diharapkan nanti muncul pada siswa kita. Dari kurikulum Merdeka itu dirumuskan dari mana? Dari tujuan pendidikan nasional, dari karakter bangsa Indonesia. Ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini Bapak Ibu ya. Dan berakhlak mulia. Ini profil pelajar Pancasila. Ada 6 ini ya. Ditulis, ono sing nulis, ono sing moto. Tapi mari ngono sak minggu, rong minggu ilang wis. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas airnya. Tahu mari nulis ilang. Ning watu pokok, jenengan tahu pacaran teng pundi Bapak Ibu? Nek tembelang niku nanti ya. Nek biyen kula iku nang kebon agung Ploso iku nang Dong Sewu, Dong Cinen. Ning kono akeh watu-watune nggih, watu digoresno watu ngene wis Mami Rosita love Andi iku sapa? Itu sampai sekarang itu masih ada kemungkinan. Kalau nggak dibusa atau watune hilang ya. Tapi kalau mengukir di atas air, kita saat sudah dewasa pas mandi gitu, ini ya hilang ya. Sama. Yang penting tidak usah
dihafal nggak apa-apa, tapi difahami, dicantol nih, diingat-ingat. Oh, berarti memang ada profil yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak mulia. Ini yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ada profil yang berhubungan dengan karakteristik bahasa Indonesia, berkebinekaan global. Indonesia kan terdiri dari beribu-ribu pulau, suku, bangsa. Ya, ini adalah bangsa Indonesia. Jadi karena beraneka ragam, itulah kita butuh karakter, profil siswa pelajar yang punya rasa menghargai perbedaan, berkebinekaan global ya. Kemudian bergotong royong. Nah, karakter bangsa Indonesia itu gotong royong, termasuk saiki ada ngomong sampai gotong royong, urunan kita mboten. Nah, wis urunan, lho ini kok yo ngantuk. Gawane banyak. Lah urunan kok yo ngantuk duwe-duwe dhewe. Karuan jenengan nang hotel, dibiayai pemerintah, disangoni ngantuk gak apa-apa. Iki nek duwe dhewe, jagane tuku beras digawe urunan workshop. Nah, bukasane kok ngene kan? Ngantuk wis. Tepak wis. Situ. Nah, Bapak Ibu, apa maneh nek workshop dibiayai pemerintah nang hotel ngantuk, padha ambek pindah turun. Nah, gotong royong itu adalah karakter bangsa Indonesia. Diharapkan nanti siswa kita, pelajar kita memiliki karakter seneng gotong royong, nggak seneng individualis, tapi lebih seneng bekerja sama dengan orang lain. Mau bangun pos kampleng, gotong royong. Mau bangun masjid, gotong royong. Mau bangun jembatan, gotong royong. Akhirnya dengan gotong royong terwujud sesuatu yang berat menjadi ringan. Tuh ya. Nah, mandiri, masih gotong royong, tapi anak harus tetap punya profil mandiri. Lalu bernalar kritis. Sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21, siswa harus bisa berpikir, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini berbahaya, ini tidak baik. Nah, itu berarti bisa mikirkan gitu, itu bernalar kritis, sehingga dia akan selamat kehidupannya, bisa bersaing, kreatif, bisa bersaing dengan bangsa lain. Ini yang diharapkan. 6 profil pelajar Pancasila inilah yang diharapkan dicapai oleh bangsa Indonesia ini ya. Nah, oleh anak-anak pelajar kita. Dari 6 profil pelajar Pancasila diturunkan menjadi SKL, standar kompetensi lulusan. Dari SKL diturunkan lagi menjadi standar isi proses penilaian. Tuh, 4 standar ya, ada semua. Lalu di situ pemerintah merumuskan struktur kurikulum di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran atau CP, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, strukturnya sudah dari pemerintah, capaian pembelajarannya dari pemerintah, lalu diberi panduan bagaimana pembelajaran, bagaimana asesmen untuk melaksanakan pembelajaran itu. Ya, jadi ada lengkap dari pemerintah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, itu yang dari pemerintah yang hijau ke atas ya. Lalu di sekolah, di madrasah, nah dirumuskanlah namanya kurikulum operasional pendidikan di satuan pendidikan atau di madrasah, dan perangkat ajar yang dikembangkan oleh guru. Di situ dimunculkanlah visi misi pendidikan mengacu kepada yang di atas itu, dan dilaksanakan secara fleksibel dan dinamis. Jadi sudah mengacu ke rangka struktur kurikulum, lalu selanjutnya dikembangkan di sekolah atau di madrasah. Nah, khusus untuk madrasah itu ada 2 profil yang saling bersinggungan. Nah, ada profil pelajar Pancasila, ada profil pelajar Rahmatan lil Alamin, dan ini nanti juga ada proyeknya. Ada, kalau profil beda loh ya Bapak Ibu, jangan bingung. Profil pelajar Pancasila P3 ya, itu profilnya aja, belum produk, belum apa? Project ya, itu baru profilnya. Ada berapa profilnya tadi? Nah, profil pelajar Pancasila ini yang 6 nilai tadi, itu nanti
pengimplementasiannya bisa lewat proyek ini, proyek penguatan profil belajar Pancasila, kurang penguatan. Proyek penguatan profil belajar Pancasila namanya P5, dan proyek penguatan profil belajar Rahmatan lil Alamin P2RA, PPRA. Jadi nanti ada proyek untuk penguatan profil belajar Pancasila dan profil belajar Rahmatan lil Alamin di kurikulum Merdeka. Nah, ini yang tadi dimensi profil belajar Pancasila ada 6, yang Rahmatan lil Alamin khusus madrasah ini ada 10. Ini berkaitan dengan moderasi beragama ya Bapak Ibu ya. Ada 10 nilai. Yang pertama itu berkeadaban, ta'adub. Ada yang tahu ta'adub itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa ta'adub itu? Akhlaknya bagus, tata krama. Oke. Bagus, tata kramanya sopan, santun. Bangsa Indonesia kan gitu. Kalau di luar daerah itu, di luar negara itu Indonesia terkenal dengan sopan santunnya itu ya. Lalu kudwah itu keteladanan. Jadi nanti diharapkan pelajar kita yang di madrasah itu punya sebuah suri dari dirinya yang muncul suri tauladan. Kudwah tadi bisa menjadi teladan bagi yang lain. Yang ketiga, berkewarganegaraan dan kebangsaan. Kalau bahasa Arabnya namanya muwatonah itu. Jadi cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia ini muwatonah. Lalu yang keempat, mengambil jalan tengah, tawasul. Ini moderasi beragama plek ya Bapak Ibu ya. Tawasul itu artinya enggak ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi di tengah-tengah. Dia bijak menyikapi segala fanatisme ya dalam beragama, tapi dia itu ada di tengah-tengah, bisa menjadi penengah. Nah, ini pelajar yang lahir dari madrasah diharapkan seperti itu. Lalu tawazun, berimbang, tidak hanya mikir dunia tapi juga akhirat. Jadi anak yang lulus dari madrasah harus berpikir ke depan, dunianya dapat, akhiratnya juga dia dapat. Terus lurus dan itidal, lurus dan tegas, itidal, nggak bisa dibelok-belokkan. Anak yang lulus dari madrasah harus jujur, kenceng, memegang prinsip, gak kena disuap, gak kena dibujuki ya. Itu harus kita tanamkan ke anak-anak. Kesetaraan musyawarah, menganggap sama dirinya, temannya sama. Ya diriku, dirinya, dan gila-gila padanya. Sama kita, dia, mereka itu adalah sama. Masih beda agama, ya semuanya sama. Masih si jenis artis, si jenis anak konglomerat, semuanya sama. Itu yang diharapkan muncul pada anak-anak kita. Syura musyawarah, selalu musyawarah, diskusi. Enaknya piye gile. Jadi tidak selalu mementingkan pendapatnya sendiri. Toleransi, tasamu, menghargai, ya, dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar. Anak itu selalu punya ide-ide baru dan selalu mengikuti perkembangan. Nah, betapa bagusnya bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak kita itu nanti sudah memenuhi ini, dimensi profil belajar Pancasila masuk, profil belajar Rahmatan lil Alamin juga masuk. Ini profilnya Bapak Ibu ya, bukan proyeknya, masih belum proyeknya. Kita masih bicara profil. Ya, masih P2RA ya, P2RA. Belum proyek P2RA ya. Nah, nanti kalau sudah jadi proyek ini, tapi ini kita tinggalkan dulu. Kita nanti akan belajar tentang proyek. Nah, nilai-nilai Rahmatan lil Alamin dan nilai pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila nanti di madrasah diimplementasikan lewat ini. Kegiatan apa saja? Pertama, intrakurikuler di pembelajaran. Di modul nanti harus menguatkan P3 dan P2RA. Modulnya harus menguatkan itu. Pembelajarannya harus menguatkan itu. Terus di project juga ada P5 dan P2RA. P5 itu project penguatan profil belajar Pancasila. Nah, ini adalah kegiatan kurikuler, bukan intrakurikuler, bukan ekstra tapi kurikuler. Lalu yang ketiga,
dikuatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, banjari, kaligrafi, samro, terus apa lagi? English club, terus sepak bola, voli. Itu ada penguatan profil belajar Pancasila dan profil belajar Ramadan lil alamin. Dan melalui budaya satuan pendidikan, ada budaya salim, salam, sapa, membaca Al-Quran di awal, kemudian apa lagi? Berdoa di awal, di akhir, literasi. Itu adalah dalam rangka ini. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Ramadan lil alamin. Nah, inilah Bapak Ibu di kurikulum Merdeka kita sekarang, ya. Oke ya. Nah, kemudian pemerintah menetapkan struktur kurikulum. Struktur kurikulum. Ada yang kurikulum. Ini ada di KMA nomor 347 ya Bapak Ibu. Kurikulum 2013, strukturnya mengacu ke KMA 184. Ada kurikulum Merdeka, strukturnya mengacu pada KMA 347. Nanti saya munculkan ya. Nah, di kurikulum Merdeka, pembelajaran intrakurikuler itu nanti 70 sampai 80%. Nah, ini aturannya. Kalau di kurikulum 2013 kan 100% ya pembelajaran intrakurikuler. Kalau di kurikulum Merdeka tidak 100%. 100% itu dibagi dua, 70 sampai 80% untuk intrakurikuler dan 20 sampai 30% untuk penguatan proyek penguatan profil belajar Pancasila dan penguatan profil belajar Ramadan lil alamin. P5 dan P2 RA. Ini sudah mulai proyek. Jadi kalau tadi nilainya, dimensinya, profilnya yang ada 6 dan ada 10. Kalau di sini sudah mulai masuk ke proyeknya. Jadi proyek itu adalah kegiatan co-kurikuler, bukan intra, bukan ekstra, tapi co-kurikuler ya. Yang nanti jadwalnya masuk ke dalam intrakurikuler ya, berjejeran dengan intrakurikuler. Sekarang kita ke fase ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu KD jenengan itu per kelas, betul kan Boden? Ada KD matematika kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggih, kan Boden? Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu ada fase. Fase A, B, C untuk MI dan SD. Fase A itu untuk 2 tahun. Jadi bukan lagi KD-nya bukan lagi per kelas, tapi per fase. Fase itu adalah waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk menempuh dalam satu fase itu ya. Fase untuk menempuh CP dalam satu fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Yang ngajar di SMP MTS ada fase D. Yang ngajar di SMA MA ada fase E dan fase F. Yang ngajar di PAUD ada fase fondasi, tapi tidak saya masukkan di situ ya. Jadi ini ada 6 fase yang mulai dari MI sampai MA. Apa Bapak Ibu? Rumah aku kok enak sih Ambune. Selalu berpikir positif di tengah-tengah yang negatif itu ya. Ya, positiflah. Anggap ini adalah aroma minyak kasturi ya. Oke. Panas. Oke. Sampai fase Bapak Ibu, paham ya fase ini? Nah, CP itu nanti per fase. Biar. Nah, kita nanti juga harus kenal dengan istilah CP. CP capaian pembelajaran ya. CP kita nanti Bapak Ibu, kalau CP-nya PAI dan Bahasa Arab ada di Kep Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Kep Dirjen Pendis, keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ini sudah pernah buka tadi belum? Ya, tapi ini ya cukup tahu aja ya di sini. Nanti saya beri contoh. Ini jadi CP-CP kita ada di mana? Yang PAI dan Bahasa Arab itu ada di situ. Kep Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Lalu yang di mapel umum
ada di keputusan Kepala BSKP nomor 033. BSKP, baru dengar ya Bapak Ibu? Iya. BSKP itu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Di Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Ini CP yang mapel umum, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, kemudian olahraga penjas, kemudian prakarya, seni. Nah, ini ada di sini. Oke, ya. Lalu tentang dimensi tadi. Dimensi tadi di mana? Dimensi tadi profil pelajar Pancasila di keputusan Kepala BSKP nomor 009 tahun 2022 tadi itu di sini. Oke, kita mengenali ini dulu ya. Oke, pelan-pelan saja. Nah, kita nanti juga akan melihat ini. Nah, kita sudah mulai ke pendekatan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, nanti pendekatan pembelajaran di kurikulum Merdeka yang sudah melaksanakan ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada pendekatan mata pelajaran. Jadi bukan tematik. Yang pertama tadi pembelajaran. Mata pelajaran, ada mata pelajaran IPAS, bahasa Indonesia, kemudian PKN, penjas. Nah, ini pendekatannya mata pelajaran. Ada pendekatan tematik nanti. Jadi ada kompetensi-kompetensi yang sama dalam ini kemudian dinaungi dari berbagai mapel dijadikan jadi tema. Nah, ini kita bisa pakai pendekatan tematik, bisa pakai pendekatan mata pelajaran. Bisa juga terintegrasi tim teaching ini Bapak Ibu yang kolaboratif. Ini bareng-bareng. Contoh IPAS itu ada IPA dan IPS. Nah, bisa mengajar secara terintegrasi. Kemudian ada pendekatan blok waktu terpisah. Ini untuk MTS ya, Bapak Ibu, tidak untuk MI. Ini adalah struktur kurikulumnya. Sudah paham struktur kurikulumnya? Apa Tere? Ini untuk MI kelas berapa ini? Kelas 1 ya Bapak Ibu. Ya, kelas 4-nya ada nggak ini? Lupa tidak saya lihat tadi. Oh, ini contohnya Bapak Ibu yang pendekatan mata pelajaran. Jadi di situ ada mata pelajaran pendidikan agama Islam, ada Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih. Masing-masing punya jam sendiri-sendiri ya. Lalu bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, penjas, seni budaya, seni dan budaya. Kita bisa memilih seni yang mana ini. Prakarya, bahasa Inggris, muatan lokal. Ini adalah muatan kurikulumnya. Untuk kelas 1, kalau per tahun itu ada 1152. Kalau per minggu ada 32 jam. Kalau ini ya, ini proyeknya Bapak Ibu. Yang ketiga ini jam untuk proyek. Jadi proyek profil pelajar, penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Ini totalnya. Jadi ini jam intrakurikuler 1152. Kalau per minggu 32, jam proyeknya 1 tahun ini 288. Total 1440 untuk kelas 1. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan mata pelajaran. Coba kita lihat kalau kita menggunakan tematik ya Bapak Ibu. Kalau tematik, coba dilihat. Ini semester 1. Semester 1 ada berapa tema ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tema. 5 tema ya Bapak Ibu ya. 5 tema, masing-masing tema 72 JP. Kemudian proyek P5 P2RA 144 JP. Total 504 JP dalam 1 semester. Kemudian di semester 2 temanya ada 5, masing-masing 72. Lalu proyeknya 144 JP, total 504 JP. Nah, ini adalah mata pelajaran muatan lokal itu di luar tematik. Berarti mata pelajaran PAI, bahasa Arab dan muatan lokal itu sudah di luar tematik itu. Nah, ini adalah contoh pengelolaan jam pembelajaran dengan
tema. Ya, kalau tadi dengan JP ya, ini sudah nggak perlu ini Bapak Ibu untuk MTS ya. Ini adalah contoh pengelolaan jamnya yang reguler. Oke, ini kan sebelum ada project ya Bapak Ibu. Ini contoh ya. Contoh, nah kalau saya ambilkan dari SD, ini ada Senin, upacara PAI, PKN. Nah ini kan berbasis mata pelajaran sebelum masuk project P5 dan P2 RA. Nah ini contoh jadwal setelah ada project P5 dengan sistem reguler tradisional. Jadi di sini ada intra, PAI, lalu ada project. Intra, PKN, ada project. Lalu Selasa juga intra sampai 5 jam project. Rabu intra 3 jam, project 1 jam, intra 2 jam, lalu project. Ini contoh kalau reguler. Nah, apakah harus seperti ini? Tidak, ya. Bisa juga blok di akhir jam. Jadi intra sampai jam ke-6 semua setiap hari sampai jam ke-5 ya. 2 jam terakhir dipakai project ya, oke ya. Kalau ini blok akhir minggu ya, akhir minggu hari tertentu. Senin sampai Kamis intra, Jumat baru, Sabtu baru project. Kalau ini blok akhir pekan, akhir bulan. Ini 3 pekan ini intra, 1 pekan keempat project. Kalau ini di akhir semester, Maret sampai Juni intra, Januari Februari di awal semester ya, Januari Februari project atau sebaliknya. Nah ini Bapak Ibu untuk struktur kurikulum. Nah jadi tadi project penguatan profil belajar Pancasila sudah kita masukkan sekalian di pembahasan kita. Sampai ini. Nah, project penguatan profil belajar Pancasila itu ada tema-tema yang bisa kita pelajari ya. Jadi ketika kita nanti membuat project bisa membedakan ya antara intra, ekstra dengan project. Bisa nih. Jadi project itu lintas mapel, bukan hanya satu mapel, tapi semua mapel, semua guru mapel bisa ikut memfasilitasi project penguatan profil belajar Pancasila. Nah, jadi misalkan ini tadi, sebentar saya lihatkan ya hitungan jamnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, PAI itu kan ada 72 JP, Al-Quran Hadis 72 JP. Kalau diajar per minggu, 1 minggunya 2 JP. Terus nanti yang 18 JP itu mengajar profil project P5 dan P2 RA. Jadi setiap guru mapel itu punya tanggungan untuk P5 dan P2 RA. Makanya nanti semua guru mapel harus menjadi tim P5 P2 RA. Tapi bukan mengajar pelajaran, tidak. Tapi penguatan profil belajar Pancasila melalui tema ini tadi, ya tema-tema ini tadi. Yang dikuatkan apa saja? Ini dimensi ini sama dimensi ini melalui tema ini. Nah, temanya ada 7. Yang ke-8 itu adalah khusus MAK atau SMK. Yang di bawah ya, yang di atas untuk RA. Jadi tema profil project penguatan profil belajar Pancasila ada hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, ada Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, demokrasi Pancasila, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan. Ini khusus MI, MTS, MA. Kita boleh memilih yang mana. Nah, mau pilih yang mana di sini? Kalau mengambil tema itu kita sesuaikan dengan kondisi sekolah madrasah. Kira-kira siap mengadakan yang mana? Pertama dengan melihat SDM-nya,
kira-kira di sini ada SDM yang bisa apa namanya membuat proyek mana. Terus kedua dengan mengakomodir potensi lokal, daerah sekitar, kearifan lokal. Oh di sini ada apa ya di sini Bapak Ibu? Ada apa? Di sini apa jamu? Itu ya, kok ada pisang di situ. Oh, di sini banyak produksi pisang Bu. Petani di rumah-rumah itu berkebun pisang. Ya itu nanti bisa kita angkat kearifan lokalnya. Boleh ambil tema kearifan lokal, boleh, tapi tidak harus. Boleh kewirausahaan. Jadi karena potensi lokalnya pisang, nanti kita bisa mengambil proyek kewirausahaan dengan bahan dari pisang, memberdayakan pisang. Dari kulitnya, pokoknya dagingnya, wis terserah apa yang dikelola dari pisang. Nah ini nanti dibuatkan yang namanya modul project. Jadi project profil belajar penguatan profil belajar Pancasila nanti ada modulnya. Bukan intra, bukan ekstra, tapi kurikuler yang jadwalnya itu masuk bersama dengan intra. Are you understand? Ya, untuk rupane. Saya tak coba ada yang pintar nyanyi kah Bapak Ibu? Ini. Yang pintar nyanyi siapa? Ini. Pak siapa? Pak Mujib. Pak Mujib nyanyi nih. Ya, nyanyi apa Pak Mujib? Kolam ikan dalam kolam apa bukit berbunga itu? Oke, dalam kolam ya. Lihat musiknya. Jangan. Sudah keluar musiknya apa belum ini? Belum ya? Ayo berdiri semuanya berdiri ya. Kita latihan dulu Bapak Ibu. Masih ingat ya lagunya ikan dalam kolam? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Nah, tapi harus sairnya itu. Bila ingin mengerti tentang IKN, pahamkan dulu dan baca regulasinya. Bila ingin merdeka sampai selesai ya. Terus sebelahnya apa? Jangan dulu, janganlah kau bingung. Belajar dulu, belajar tentang IKN. Ya salah mulai ya. Yang duduk disuruh nyanyi, oke?
Alhamdulillah gerak apa ini jenenge kinestetis ya. Langsung betul ngantuk. Lah kok wis dhuwur gowo sih. Sing kae nyanyi sak lagu wis dhuwur ya apa iki. Modus. Sing penting mulai gawa lagu-lagu wis. Minimal apa lagune wis apik. Oke, ini nanti ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada coffee break apa enggak ini? Betul. Enggak ada. Ada pertanyaan? Oh? Sudah siap coffee breaknya? Langsung. Yang mau bisa ambil ke dalam. Sambil coffee break bisa ada pertanyaan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari sini? Kita belum kemana-mana lagi ya. Sampai di sini dulu. Sudah ada pemahaman baru yang didapat apa belum? Sudah ada apa belum? Bedanya dengan konstruktivisme Apa? Yang mana? untuk tapi kan itu tidak berbasis pada pengajar tapi berbasis Oke. pada pelajar. Ya. Untuk menemukan cara belajar. Ya. Terus ada perbedaan di cara belajar konstruktivismenya. Konstruktivisme ya, justru di sini Bapak Ibu membuat CP-nya itu dibuat dengan prinsip konstruktivisme. Jadi CP itu disusun supaya apa? CP itu supaya siswa itu mengkonstruk sendiri pemahaman pengetahuannya, tidak diberi diceramai oleh guru, tapi mengkonstruk dari pengetahuan mengkonstruk pengetahuan melalui aktivitas-aktivitas belajar. Jadi melalui diskusi, membaca, lalu mencoba, demonstrasi, apalagi ya, mengamati, lalu mereka mendapat pemahaman. Nah, ini namanya konstruktivisme. CP itu disusun dengan prinsip konstruktivisme. Nanti kita akan membaca CP-CP-nya. Ya. Ya, pakai mic, Pak. Untuk mengetahui cara siswa dia belajar itu kan tadi ada 4 yang termasuk campuran itu ya. Ada audio, ada visual, ada kinestik dan yang keempat kan campuran. Ya. Nah, untuk ini ada nggak instrumen atau apa namanya untuk kita bisa mengetahui anak tersebut? Karena kayaknya di sebuah kelas itu kayaknya ya mau tidak mau kita paksa dengan satu dua cara gitu loh, untuk membedakan yang supaya tujuan diferensiasi itu tercapai. Ya. Oke. Baik. Ya, keren. Nah, kita sudah mulai ke diferensiasi. Ada nggak instrumen yang nanti bisa menghantarkan kita untuk mengetahui anak didik kita termasuk gaya belajarnya apa? Ada ya Bapak Ibu? Mau dipraktekkan instrumennya? Nanti ya, sebentar. Nah, ini sudah mulai ke pembelajaran diferensiasi. Nanti setelah kita mempelajari CP, TPA-TP, kita coba untuk memahami tentang instrumen yang gaya belajar. Itu tambahan ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menerapkan, sekarang bisa nggak kita terapkan? Boleh ya. Nanti saya coba diingatkan ya, nanti di akhir kita akan bersama-sama mengenali gaya belajar kita masing-masing ya. Oke, yang lain? Mbak Anas, ya, silakan mic di situ. Ya, terima kasih. Ini kan sebentar lagi ini kan pilpres Bu ya. Siapa nanti ini kurikulum Merdeka ini tetap berlanjut apa berubah, dan itu prediksi saja, mungkin itu saja. Terima kasih. Tenang saja, selama ada saya. Tenang. Jadi ada pembangunan kurikulum. Ya enggak, insya Allah enggak ya. Jadi kurikulum berganti itu secara otomatis ini keniscayaan mutlak harus. Kenapa? Karena kita itu adalah penghasil dari outcome-nya pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu kan nanti akan ada outputnya, outcome-nya. Itu anak didik kita.
peradaban bangsa itu outcome-nya. Ya, jadi anak didik kita itu output-nya. Nah, dalam jangka pendek itu lulusan kita itu output-nya. Seperti apa lulusan kita? Itu nanti yang bicara adalah kurikulum yang diajarkan di sekolah. Jadi di dunia ini, di manapun ya, baik di Indonesia maupun secara global, itu kan selalu berkembang. Semua aspek kehidupan selalu berkembang. Dunia kedokteran berkembang, kemudian dunia teknologi berkembang, politik, sosial, budaya juga berkembang ya. Dulu kita belum mengenal HP Android, sekarang sudah bisa mengenal Android. Dulu belum bisa video call, sekarang sudah bisa. Dan bahkan dari belahan negara lain pun bisa video call. Siapa yang menghasilkan teknologi secanggih itu? Siapa Bapak Ibu? Manusia kan? Apa makhluk gaib? Tidak, manusia. Manusia yang hidup di dunia ini kan? Ya, bukan yang sudah meninggal dunia. Nah, manusia itu produk apa? Produk pendidikan. Pendidikan itu produknya ya manusia itu, dan pelaku perubahan adalah manusia. Jadi dunia sudah semakin maju, sudah banyak perubahan jika pendidikan, nah, kurikulum di dalam pendidikan itu tidak berubah, nanti akan menghasilkan outcome yang expired, ya enggak? Jadi siapa pelaku semua perubahan di muka bumi ini? Manusia. Manusia itu bisa melakukan perubahan di muka bumi itu karena apa? Proses pendidikan. Betul nggak? Betul. Biasanya kan di pendidikan dasar, ya di RI belum merasakan betul pendidikan di perguruan tinggi, S2, S3, apalagi yang vokasi ya. Mesin-mesin itu dipelajari di mana? Ya di pendidikan. Nah, terus jika pendidikan itu tidak menyesuaikan dengan perubahan, bagaimana bisa menghasilkan manusia yang membentuk atau membuat perubahan itu sendiri? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi logis nggak kalau kurikulum berubah? Sangat logis, bahkan harus, bukan lagi hanya karena presidennya atau menterinya berubah. Memang harus. Kebetulan saja, nggak apa-apa. Ketika menteri berubah punya konsep baru, tapi semua konsep itu selalu lebih baik, gitu ya. Oke, jadi Pak Anas jangan khawatir ya. Oke, yang lain silakan Mbak.